Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ashari, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5 kelas I. Mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, dosen pengampu Ibu Andina Nurul Wahidah, MPD. Di sini saya akan melakukan review skripsi etnografi yang meliputi pokok-pokok pembahasan. Pertama, identitas skripsi. Yang kedua, latar belakang. Tiga, pertanyaan dan tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, landasan teori dan kajian pustaka. Yang keenam, kajian penelitian terdahulu. Yang ketujuh, pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedelapan, tempat dan waktu penelitian. Yang kesembilan, sumber data penelitian. Yang kesepuluh, teknik dan instrumen penelitian. Yang kesebelas, teknik analisis data. Dan yang terakhir, teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, identitas skripsi. Skripsi ini berjudul Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam di dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Kaladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Nama peneliti yaitu Misna Yanti, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun terbit 5 Januari 2017. Latar belakang: sebagai salah satu masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang menarik adalah masyarakat Sulawesi Selatan, yang budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan sampai sekarang ini masih dilestarikan sebagai warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun agar tetap dijaga sebagai bentuk penghargaan kepada warisan leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar di masyarakat menjadi sebuah kebudayaan. Budaya dalam arti etnimologis adalah sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia yang merupakan hasil cipta, karsa, dan rasa suatu masyarakat yang terwujud dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang didapatkan melalui proses pembelajaran. Berikut data pra-penelitian gambar dari skripsi yang saya review. Kedua, pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan pertama, bagaimana prosesi pernikahan masyarakat Desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Kedua, bagaimana akulturasi budaya Islam dan budaya lokal dalam prosesi pernikahan masyarakat di Desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Yang ketiga, nilai-nilai Islam apa yang terdapat dalam prosesi pernikahan di Desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengetahuan tentang prosesi adat pernikahan pada masyarakat Desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Yang kedua, untuk mengkaji wawasan tentang akulturasi budaya Islam dan budaya lokal dalam prosesi pernikahan di Desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Yang terakhir, untuk mengetahui nilai-nilai Islam yang terdapat dalam prosesi pernikahan di Desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Komentar saya tentang pertanyaan dan tujuan penelitian ialah, menurut saya di bagian pertanyaan penelitian ini sudah cukup jelas untuk mencakup segala aspek permasalahan yang sedang diteliti di lapangan tempat peneliti melakukan sebuah penelitian. Untuk di bagian tujuan penelitian, menurut saya sudah jelas dari tujuan pertama hingga yang terakhir, bahwasannya peneliti ingin menyelidiki atau memahami tentang perilaku dan nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi pernikahan di Desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Manfaat penelitian. Secara teoritis, untuk mengembangkan suatu ilmu, pengetahuan khususnya dalam budaya lokal dan Islam
dalam adat pernikahan masyarakat desa Keladi dapat menjadi bahan rujukan bagi kepentingan ilmiah dan praktisi lainnya yang berkepentingan, serta dapat juga menjadi langkah awal bagi penelitian serupa di daerah lain. Manfaat penelitian secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat mengajak masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu agar senantiasa memperhatikan sistem budaya lokal dan Islam dalam adat pernikahan masyarakat desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Komentar saya, manfaat dari penelitian ini adalah kita sebagai masyarakat yang kaya akan suku, ras, dan agama agar tetap menjaga dan menjunjung tinggi akan kebudayaan lokal agar tidak hilang di telan zaman. Dan manfaat penelitian di atas juga memberikan contoh kepada kita yang dimana upaya penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam di masyarakat juga bisa melalui tradisi budaya lokal dan Islam dalam adat pernikahan masyarakat desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Landasan teori atau kajian pustaka. Di sini saya akan menyajikan gambar tentang teori kajian pustaka. Yang pertama, akulturasi, subteori, sumber kutipan. Teori yang dikaji budaya lokal dengan budaya Islam. Subteori, sumber kutipan, Joko Tris Prasetya, Ilmu Budaya Dasar, C3, Jakarta, PT Rineka Cipta 2009, halaman 31. Pernikahan dan tujuannya. Pernikahan, sumber kutipan, Hasriana, integrasi budaya Islam dengan budaya lokal dan upacara perkawinan di Kabupaten Pangkep, Makassar 2010, halaman 8. Komentar saya, pada bagian landasan teori kajian pustaka, penelitian sudah cukup baik walaupun pada beberapa bagian yang kurang, yaitu pada subteori akulturasi dan budaya lokal dengan budaya Islam. Untuk bagian sumber kutipan atau referensi sudah baik, tidak ada kekurangan dari segi pengarang, judul, penerbit, dan halaman. Kajian penelitian terdahulu. Di sini peneliti tidak menambahkan atau memberikan paragraf tentang kajian penelitian terdahulu. Saya beranggapan bahwa penelitian ini adalah penelitian pertama dan akan dijadikan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa di daerah-daerah lain. Pendekatan dan jenis penelitian. Di sini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian kualitatif. Di sini saya berkomentar pada skripsi yang saya review dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif itu kurang tepat. Alangkah lebih tepatnya jika peneliti menggunakan pendekatan etnografi, karena pada proses penelitian yang telah dilakukan peneliti itu lebih menitik beratkan kepada pendekatan etnografi. Tempat dan waktu penelitian. Di sini peneliti bertempat di Desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Untuk waktu penelitian yaitu dilakukan selama 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun 2016. Sumber data penelitian. Di sini terdapat 2 sumber data. Yang pertama, data primer. Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan data primer, yaitu data atau informasi yang diambil secara langsung oleh narasumber atau informasi dalam hal ini yaitu remaja dan beberapa masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder dalam melengkapi penelitian yang menggunakan data primer dibutuhkan data sekunder, yaitu data yang tidak diambil secara langsung dari informan, akan tetapi melalui dokumen atau buku-buku dalam melengkapi informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini pertama, teknik pengumpulan data observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga catatan lapangan, dan yang terakhir dokumentasi.
Instrumen atau alat pengumpulan data yaitu pertama, lembar observasi, yang kedua, pedoman wawancara, yang ketiga, lembar catatan, yang keempat, dokumen, foto, dan video. Teknik dan instrumen pengumpulan data di Desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Yang pertama, bagaimana prosesi pernikahan masyarakat di Desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Instrumen alat pengumpulan, pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen, foto, dan video. Yang kedua, bagaimana akulturasi budaya Islam dan budaya lokal dalam prosesi pernikahan masyarakat di Desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, lembar catatan, dan dokumen, foto, dan video. Yang terakhir, nilai-nilai Islam apa yang terdapat dalam proses pernikahan di Desa Keladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan catatan lapangan. Instrumen atau pengumpulan data, pedoman wawancara, lembar observasi, dan lembar catatan. Teknik analisis data. Di sini peneliti tidak menerangkan secara rinci pada bagian analisis data dan hanya menyebutkan langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap reduksi data, klasifikasi data, tahap penyajian data, dan tahap pengecekan keabsahan data. Komentar saya tentang teknik analisis data yaitu, menurut saya penelitian skripsi ini sudah baik dalam analisis data. Penelitian telah memasukkan 3 tahap yaitu reduksi data, klasifikasi data, dan tahap penyajian data. Walaupun tidak menampilkan pengertian ketiga tahap tersebut secara rinci, dan juga penelitian telah menyusun data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis yang membuat skripsi ini mudah untuk dipahami. Terakhir, teknik pemeriksaan keabsahan data. Pada skripsi yang saya review saat ini, saya tidak menemukan paragraf yang menerangkan tentang teknik pemeriksaan keabsahan data. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.